Sampaikan, kita dengarkan sehingga betul-betul sholat kita betul-betul penuh
terutama dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat fardu alhamdulillah kita semua berjamaah, otomatis akan sesuai dengan kehendak syariat. Artinya sujudnya pakai imam pelan-pelan, rukuknya berdirinya semuanya tertata insya Allah. Karena kita ada yang kita contoh yaitu Pak Imam, ada yang menanggung segalanya. Jadi jaminan orang yang berjamaah ini segala kekurangannya ditutupi oleh Allah, disempurnakan kekurangan, maka diganti dengan pahala, diganti dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang yang berjamaah. Artinya segala kekurangan makmum atau siapapun dalam jamaah itu, segala kekurangannya disempurnakan, diperbaiki, kemudian diterima salatnya. Secara otomatis akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita salah sendiri. Tapi mungkin seperti tadi, maka kita mengulang-ulang hadis ancaman, yaitu seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk pencuri yang mencuri di dalam sholat. Maka kita ulang-ulang sehingga kita akan berhati-hati ketika sholat. Mudah-mudahan bisa berdoa kepada kita dan taufik untuk menjaga sholat dengan baik. Banyak hadis yang maknanya sama dengan hadis tersebut. Marilah kita perhatikan bahwa mencuri adalah perbuatan yang hina, dan pencuri akan dipandang hina oleh orang-orang. Namun dinyatakan bahwa pencuri yang buruk adalah mereka yang tidak menyempurnakan ketika rukuk dan sujudnya. Kita garis bawahi adalah peringatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika semua selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tertangkap nanti ketika dalam hisab. Karena kalau sholatnya buruk dianggap pencuri maka ditangkap. Kalau orang sudah ditangkap namanya pencuri akan masuk ke dalam sel. Bukan sel ini yang nanti sel akhir lebih parah, tidak ada obatnya. Mumpung belum ada penyesalan, artinya masih diberi kesempatan, maka banyak dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon bimbingan kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hati yang mutmainnah, hati yang tenang, merasa bangga, senang di dalam sholat, senang ketika mendengarkan adzan, senang untuk menunaikan seluruh adzan itu dengan sholat berjamaah. Sehingga kalau sholatnya kita merasa senang, maka dalam sholat tersebut merasa bertemu dengan Allah, sehingga ada nikmat, senang, cinta, tidak cemburu. Suatu kama ra'aitu sholih, lihatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat berjamaah. Awal waktu berjamaah 4 adzan dikumandangkan. Gunawan Abdullah ada kehanakan tahu, fa'ilam tahu, fa'ilam yarah. Maka sembahlah Tuhan, sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat. Kehanakan tahu, salah kamu itu melihat. Tetapi kita tidak mampu, apa kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakin Allah melihat kita. Allah bersama kita. Artinya di sini kita berhati-hati di dalam sholat. Sehingga hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, takutlah kamu di dalam sholat, takutlah kamu masalah sholat. Kenapa? Sholat adalah metode yang orang-orang beriman. Orang yang sholat sedang dibuka pintu langit. Orang yang sholat dibuka antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulang-ulang pentingnya menjaga sholat hati-hatian, sehingga sholat kita tidak cacat. Kayaknya kita hari sholat, kayaknya sholat berjamaah, tetapi tahu-tahu nanti di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita nilainya merah. Ini yang kita takutkan. Mudah-mudahan kita dapat nilai yang baik. Kita niatkan dalam amal ibadah, niat semata-mata belajar, sehingga siap dinasihati, siap diingatkan, siap untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Kalau niat belajar, maka akan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa bersatu di mana tempat, karena kita dibutuhkan oleh orang soleh, sehingga kita mendapatkan nasihat yang pas. Ini jamaah yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita sudah payah, susah payah, jadi payah untuk sholat, tetapi bagaimana sholat tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan pergi. Di dalam hadis Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempedulikan orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika sholat. Hadis lain menyebutkan ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun, tetapi tidak satu pun dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang dalam sholatnya rukuknya sempurna, tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna, tetapi rukuknya tidak sempurna. Mari kita absen, kita nilai diri kita, jangan menilai diri orang. Maka di sini disampaikan berulang-ulang, semata-mata terutama saya sendiri dan jamaah sekalian, mudah-mudahan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya senantiasa waspada ketika sholat, jangan sampai sekali-kali kita terburu untuk menyelesaikan dalam sholat. Agar selesai sholat wajib kemudian berdua rakaat atau 2 salam atau 4 rakaat ketika sholat satu dan seterusnya. Maka jangan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah kita sholat sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tergesa-gesa untuk menyelesaikan ketika sholat. Bagaimana menikmati suasana di dalam sholat. Syekh Mujahid Al-Fisani rahimahullah marhatahu dalam kitabnya menulis tentang pentingnya khusyuk dalam sholat. Yang menegaskan dalam sebagian besar kitabnya, salah satunya adalah dalam kitab ringkasannya bahwa kita wajib memperhatikan masalah tentang merapatkan jari-jari tangan kita ketika sujud dan merenggangkan ketika rukuk secara syariat. Merapatkan atau merenggangkan jari tangan dalam sholat itu tidak ada masalah, dan ada pada ini sangat sepele. Tetapi yang menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan, semua ini menunjukkan tambahan kekhusyukan di dalam sholat. Hal ini adalah mustahab, adalah sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga kita terjaga dari bisikan-bisikan yang buruk. Bagaimana kita bisikan hati kita untuk senantiasa, terutama ketika sujud, memandang tempat sujud atau telinga ke hidung kita. Ini diantaranya sehingga tidak bermain bisikan-bisikan yang lain. Artinya menyerahkan sebulan sampai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa kita bertaufik hidayah kepada kita dapat mengamalkannya. Karena sholat jamaah itu sangat penting sehingga ada jaminan. Dengan sholat jamaah kita ulang-ulang segala kekurangan, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Segalanya semuanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan berjamaah. Bahkan barang siapa yang berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, dijamin oleh Allah, yaitu 2 kebebasan. Bebas dari sifat munafik, was-was, ragu-ragu, lamlin, sifat-sifat munafik dan juga perkara. Kemudian diberi jaminan bebas daripada panasnya api neraka. Ini jaminan yang harus kita cari. Bagaimana setiap bulan atau setiap 40 hari kita tidak tertinggal 4 takbiratul ula bersama imam. Tetap kita niat segala kekurangannya nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ada dekat untuk senantiasa ingin berjamaah, bukan ingin hanya ketika ada kesempatan. Ketika tidak ada kesempatan, tidak ada bunyi speaker, tidak ada adab, listriknya mati, maka kesempatan sholat hanya di rumah saja. Tetapi bagaimana 5 waktu kita harus kita usahakan sholat awal waktu berjamaah di tempat adan. Ketika ada adan, terdengar adan, tidak terdengar adan,
loket kita sudah di tempat adzan, baik musola maupun masjid. Baik ketika ada tahlil, ada kifayah seminggu atau tidak, bagaimana isya harus ada adzan. Walaupun mungkin terpaksa terlambat sedikit karena masih hitung dengan tuan dan jamaah yang lain. Jadi setiap 5 waktu harus ada adzan. Kalau kampung kita hidup 5 waktu secara berjamaah, rijanya laki-laki ada baik 100%, jadi Allah Subhanahu wa taala akan diberkahi langit dan bumi. Jadi arah manapun rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala utangnya akan dimudahkan untuk dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala kemudahan dicukupi, segala keperluan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun